Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Mahkamah Konstitusi kita ketahui menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, termasuk hasil Pilpres di tahun 2024 ini. Paslon 01 dan 03 pun tengah mengumpulkan bukti-bukti dan bersiap untuk melakukan gugatan hasil Pilpres setelah ditetapkan oleh KPU secara resmi. Usai rekapitulasi penghitungan secara berjenjang ini selesai dilakukan oleh pihak KPU. Nah, bagaimana sebenarnya syarat, proses serta penerapan sengketa hasil Pilpres yang pernah diberlakukan pada pemilihan presiden sebelum-sebelumnya di Indonesia? Kami akan hadirkan sejumlah informasinya dalam infografis berikut ini, pemirsa. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sebetulnya syarat dari suatu pihak mengajukan gugatan hasil atau sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi ini adalah mulai dari siapa yang mengajukannya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagai pihak pemohon, atau dalam hal ini di tahun 2024 artinya paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD jika kemudian KPU menetapkan hasilnya sesuai dengan penghitungan cepat hari ini ya, yang mana masih mengungguli paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kemudian nantinya pihak KPU nantinya akan menjadi pihak termohon dalam sengketa hasil pemilihan presiden kali ini. Selain itu, apa yang menjadi objek gugatannya? Nah, objek gugatannya ini adalah penetapan perolehan suara Pilpres secara nasional oleh pihak KPU, yang mana ini nanti prosesnya masih berjalan sampai dengan saat ini. Maksimal ditetapkannya adalah pada tanggal 20 Maret 2024. Selanjutnya kita akan lihat apa sebetulnya isi dari gugatan atau permohonan gugatan hasil Pilpres. Yang pertama, gugatan ini harus memuat adanya uraian kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Jadi pihak paslon harus bisa menunjuk apa yang menjadi kesalahan dari penghitungan KPU. Kemudian mereka juga harus menunjukkan apa yang benar menurut para pemohon. Selanjutnya adalah tidak hanya soal uraian kesalahannya, tapi pihak pemohon juga harus melakukan permintaan atau mengajukan permintaan kepada majelis hakim untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan juga meminta agar mahkamah menetapkan hasil yang menurut para pemohon ini adalah hasil yang benar. Tentunya untuk bisa dikabulkan adanya permintaan-permintaan ini harus disertakan dengan bukti-bukti yang dapat mendukung. Apa saja bukti-bukti yang nantinya akan bisa dibawa dalam sidang Mahkamah Konstitusi? Yang pertama adalah bukti berupa surat atau tulisan. Dalam hal ini misalnya KPU juga nanti bisa mengajukan beberapa bukti untuk memperkuat hasil penetapan suara mereka, seperti catatan atau laporan-laporan dari penghitungan rekapitulasi secara berjenjang ya, atau berita-berita acara. Kemudian keterangan dari para saksi, ahli, dan para pihak ini juga bisa dihadirkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Selanjutnya juga ada bukti petunjuk dan juga ada informasi serta dokumen elektronik. Yang menarik dalam Pilpres tahun 2024 ini, pemirsa, adalah soal Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi. Kali ini kan banyak sekali diperbincangkan dan juga diperdebatkan soal perbedaan jumlah suara antara formulir C1 dengan yang diinput dalam Sirekap. Itu bisa jadi nanti menjadi bukti, tapi kita masih harus lihat apa upaya yang dilakukan oleh para pemohon. Dan selain itu, bicara soal tahapan dari pengajuan sengketa hasil Pilpres ini nanti baru akan dimulai setelah KPU selesai melakukan proses rekapitulasi suara, yang mana KPU diberikan waktu dari tanggal 15 Februari sampai 20 Maret 2024. Barulah setelah ditetapkan dan diumumkan secara resmi oleh KPU, maka akan ada waktu selama 3 kali 24 jam bagi pihak-pihak atau paslon-paslon ini untuk mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Nanti tentunya MK akan memproses apakah berkas yang diajukan ini sudah lengkap dan sesuai, barulah akan diregistrasi dan MK memiliki waktu selama 14 hari kerja untuk bersidang dan juga memproses atau dalam proses pembuktian-pembuktian ini memakan waktu selama kurang lebih 14 hari kerja.
Apa putusan yang bisa diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pilpres ini? Setidaknya ada 3 hal yang lazim diputus oleh Mahkamah. Yang pertama adalah permohonan akan diputuskan dikabulkan atau ditolak sesuai dengan proses pembuktian, seberapa kuat bukti-bukti yang dibawa oleh para pihak yang bersidang. Kemudian yang kedua adalah putusan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Hal ini adalah karena Mahkamah menilai bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk melakukan proses persidangan terkait dengan yang diajukan oleh pemohon. Dan yang ketiga, bisa jadi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela yang salah satu hasilnya adalah dapat meminta KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang. Untuk praktik dari sengketa hasil Pilpres ini sebetulnya juga sudah lazim dilakukan dalam Pilpres di Indonesia. Misalnya dari tahun 2004 sampai 2019. Kita akan tunjukkan pemirsa di 3 Pilpres terakhir mulai dari tahun 2009. Pihak yang pada saat itu direkapitulasi KPU kalah, yakni paslon JK Wiranto dan Megawati Prabowo. Mereka menggugat kemenangan dari SBY Budiono ke Mahkamah Konstitusi. Apa isu yang muncul terkait dengan kecurangan-kecurangan ini? Di antaranya adalah mereka menggugat adanya persoalan manipulasi DPT, kemudian penggelembungan suara, hingga ada dugaan pelibatan pihak asing yang terjadi pada Pilpres tahun 2009 yang memenangkan SBY Budiono. Saat itu tentunya sidang berjalan dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak terbukti dan juga permohonan dari paslon JK Wiranto Mega Prabowo ini tidak memenuhi syarat ataupun ditolak seluruhnya. Selain itu juga berlanjut di tahun 2014, di mana pada saat itu Prabowo Hatta menggugat kemenangan dari Jokowi JK ke Mahkamah Konstitusi. Isu-isu terkait kecurangan TSM atau terstruktur sistematis dan masif ini mulai muncul di Pilpres 2014, yang mana tudingannya adalah terkait dengan mobilisasi pemilih, politik uang, sampai intervensi pejabat kepala daerah untuk memenangkan pasangan Jokowi JK pada waktu itu menurut pasangan Prabowo Hatta. Hasilnya juga Mahkamah Konstitusi melakukan pembuktian dan menolak gugatan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum pada Pilpres 2014. Dan yang terakhir pemirsa, kita tahu di tahun 2019 juga selain persaingan yang sengit, hasil Pilpresnya pun tetap digugat oleh pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu yang mereka curigai terjadi kecurangan ini adalah terkait dengan masalah cacat formilnya syarat Cawapres Ma'ruf Amin dan pelanggaran TSM. Pelanggaran TSM ini dijabarkan diantaranya adalah soal penyalahgunaan APBN untuk menaikkan gaji PNS, TNI dan juga Polri. Selain itu penyalahgunaan APBN untuk mencairkan dana bansos dan PKH atau program keluarga harapan secara lebih cepat agar dapat memberikan keuntungan secara elektoral bagi paslon Jokowi Ma'ruf yang pada saat itu bisa dikatakan adalah petahana. Terakhir kemudian Mahkamah Konstitusi menolak gugatan PHPU Pilpres 2019 secara seluruhnya karena dinilai tidak terbukti. Jadi pemirsa, untuk mekanisme di Mahkamah Konstitusi bisa dikatakan ini adalah jalur yang tepat untuk bisa membuktikan kecurangan dan juga membatalkan hasil rekapitulasi dari KPU yang tengah dilakukan secara berjenjang ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah nantinya bisa berjalan dengan mulus di Mahkamah Konstitusi? Kita masih harus lihat bagaimana prosesnya nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.